Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Iza Sabrina, NIM 24951240111, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah ERP berbasis sistem ODO yang telah kami pelajari selama mata kuliah di semester ini berlangsung. Di sini saya telah membuat toko buku Rumah Ilmu dan saya akan mendemonstrasikan sistem yang ada di dalamnya. Pertama, kita bisa mengakses web ODO di situs web ODO resmi seperti ini di Google ataupun di web yang lainnya. Lalu apabila kita sudah ada di dashboard ODO, kita bisa mendaftarkan akun kita dengan login di sini. Tapi di sini karena saya telah login, maka saya telah mempunyai akun ODO. Tapi apabila teman-teman belum login, teman-teman boleh login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail teman-teman ataupun akun yang lainnya. Di sini apabila teman-teman belum login, teman-teman bisa mulai gratis dan memilih aplikasi atau modul yang akan teman-teman pelajari atau yang akan teman-teman ambil. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 modul utama, yaitu sales, post, dan juga inventaris atau inventory. Nah, apabila teman-teman sudah login, teman-teman bisa memilih aplikasi yang teman-teman mau, seperti sales, post, dan juga inventaris. Nah, inventaris ini adalah sebagai wadah untuk menambah produk atau menambah inventaris teman-teman yang ada di dalam sistem tersebut. Sedangkan point of sale itu digunakan untuk sebagai kasir digital yang menghitung seluruh produk secara real time. Sedangkan sales adalah penjualan otomatis yang dilakukan pada sistem saat berjalan. Nah, setelah memilih aplikasi, teman-teman bisa mengklik lanjut dan meneruskan atau melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Di sini karena saya telah memiliki akun, saya akan menghubungkan database yang telah saya buat. Nah, di sini saya telah membuat beberapa database, yaitu Rumah Ilmu dan toko buku Rumah Ilmu. Apabila teman-teman ingin menambah database atau menambah sistem yang lain, teman-teman bisa mengklik buat. Nah, di sini saya akan menghubungkan dengan Rumah Ilmu yang telah saya buat. Nah, setelah kita menghubungkan database yang kita punya, kita akan disajikan dengan dashboard ODO yang memiliki beberapa modul yang telah kita pilih, seperti diskusi, penjualan atau sales, dashboard, point of sale atau post, penagihan, stok persediaan atau inventory, ada barcode, ada aplikasi, dan pengaturan. Di pengaturan, kita bisa mengupdate info perusahaan ataupun info yang ada dalam sistem kita, seperti nama perusahaannya apa, lalu emailnya apa, lalu mengundang user atau siapa aja yang akan mengakses web ini atau perusahaan ini, dan yang lain-lain. Ada izinnya juga. Di sini teman-teman bisa mengedit atau mengupdate informasi yang ada pada pengaturan. Seperti ini, misalnya di pengaturan umum, nama perusahaannya Rumah Ilmu terdapat di Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa mengupdate info itu di sini. Lalu di aplikasi ini, teman-teman bisa menambah fitur aplikasi yang belum terinstall, seperti misalnya teman-teman mau menambah atau mau membuat website tentang toko ini, atau membuat pemasaran email, dan yang lain-lain. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, saya hanya memilih 3 modul utama, yaitu inventaris, point of sale, dan juga sales. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stok persediaan atau inventaris. Di stok persediaan, kita bisa melihat persediaan yang kita punya atau data produk yang kita punya.
seperti ini. Di sini saya telah menambahkan beberapa produk seperti Barago fi Ilmi Bayan, Tambahin Lugo, Munjid, Dictionary, Bidayatul Mustahid, buku Adian, Dictionary, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa menambah produk yang teman-teman inginkan. Bagaimana caranya? Dengan mengklik baru, lalu teman-teman bisa menambahkan foto atau barang yang akan teman-teman jual, misalnya ini ya. Nah, teman-teman bisa memberikan nama, misalnya nama bukunya, nama produknya adalah Bulughul Maram. Nah, di sini teman-teman bisa menambah kuantitas atau stok persediaan pada barang. Misalnya di tangan kita atau di toko kita ada 15. Lalu harga jualnya misalnya 170.000. Nah, di sini maka pajak penjualannya karena 12% non-luxury good, maka pajak penjualannya itu akan dijual seharga Rp188.700 termasuk pajak. Nah, karena ini auto save, maka dia akan menge-save apa yang kita buat secara langsung. Di sini kita bisa melihat penjualannya, lalu kita bisa melihat harganya seperti ini, lalu stok persediaannya, akuntansinya, dan yang lain-lain. Nah, di sini sudah tertambah produk yang kita tambah tadi, yaitu Bulughul Maram, stok persediaannya 15.000. Lalu saya akan menjelaskan tentang sales atau penjualan. Di sini saya sudah pernah membuat penjualan ataupun penawaran yang telah terkirim seperti ini. Pelanggan umum, order penjualan 83.000 ataupun yang kita kirim ke penerima. Di sini kita bisa menambah pelanggan baru. Misalnya pelanggan itu Rina. Terus kita bisa menambah produk yang diorder. Ini apabila kita memiliki orderan bersistem online ataupun yang barang-barang yang perlu dikirim, kita bisa menambah produk tersebut. Nah, di sini kita bisa menambah kuantitas atau berapa jumlah barang yang perlu dikirim atau kita berikan kepada customer. Di sini maka terlihat auto save atau sistem akan langsung menjumlahkan atau mentotal barang yang telah kita tambahkan. Nah, kita bisa mencetaknya ataupun mengirim struk ini. Misalnya kita kirim, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Misalnya kepada Gramedia Indonesia atau pelanggan umum. Lalu kita bisa kirim. Di sini kita akan mendapatkan atau customer akan mendapatkan invoice berupa PDF yang akan terkirim ke email mereka. Nah, kita juga bisa mencetak struk tersebut dalam output berupa PDF. Lalu kita bisa melihat bagaimana sih output yang terjadi. Di sini output yang terjadi seperti ini. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan point of sale atau POS. Di point of sale kita bisa membuka kasir secara real time. Kita bisa melanjutkan penjualan. Nah, di sini ada beberapa buku yang telah saya masukkan ke jumlah produk atau ke toko buku saya. Di sini teman-teman bisa menambahkan buku yang telah saya tambahkan seperti Munji dan Oxford. Misalnya customer membeli 2 barang ini, teman-teman bisa menambahkan ini lalu menambahkan pembayarannya. Kita mencari
bagaimana cara kita membayar. Misalnya mau pakai kas, kartu, atau akun pelanggan. Misalnya pakai kas, kita bisa memvalidasinya. Nah, di sini akan ditotal secara langsung dan dihitung dengan sangat tepat. Lalu kita bisa memvalidasi sehingga akan terdapat output seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencetak kwitansi atau struk, mengirimkan struk ataupun mengeditnya. Misalnya kita cetak, maka sistem akan memberikan output cetak struk seperti ini. Lalu misalnya kita mengirim kwitansi, kita bisa mengirim kwitansi atau output struk yang tadi ke email pelanggan kita. Kalau sudah, kita bisa mengklik lanjutkan dan akan kembali ke sistem kasir yang terjadi. Lalu kita menutup kasir. Oke. Kita kembali ke dashboard Odoo. Nah, di point of sale ini kita bisa melihat laporan yang terjadi selama penjualan atau selama sistem berlangsung dan dibuka. Misalnya laporannya itu jumlah order, itu ada berapa, kita bisa melihat grafik yang ada. Lalu detail penjualannya, misalnya ada berapa, itu kita bisa melihat secara real time di setiap harinya. Ini juga bisa dicetak, nanti output cetaknya berupa PDF. Lalu laporan sesi dan waktu persiapannya. Laporan sesinya itu tuh tidak bisa kita lihat dikarenakan karyawan di sini atau di sistem ini hanya satu orang, jadi tidak bisa kita lihat. Lalu waktu persiapannya juga. Kita juga bisa melihat laporan di sales. Lalu bagaimana laporan sales? Laporan sales itu isinya ada penjualannya, jadi grafik penjualan di setiap harinya secara real time. Lalu ada sales personnya. Sales person itu siapa yang membeli atau paling banyak membeli atau berinteraksi terhadap produk kita atau penjualan produk atau sistem kita. Lalu ada data atau laporan produk yang di sini di laporan produk kita bisa melihat berapa banyak atau peluang apa yang terjadi pada produk kita. Jadi kayak balagolomar, ternyata di sini itu adalah mujit yang paling banyak dibeli. Lalu laporan terhadap pelanggan apa aja atau siapa saja yang banyak membeli atau berinteraksi dengan toko kita. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah saya telah menjelaskan 3 modul utama yang telah saya pelajari atau yang telah kita pelajari pada saat mata kuliah ERP berlangsung di semester ini. Apabila saya ada salah, baik kesalahan kata maupun perbuatan, disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Dan apabila penjelasan saya kurang baik atau kurang jelas ataupun ada yang salah, boleh ditambahkan dan juga mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga di kemudian hari saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.